pembukaan kegiatan revitalisasi teknologi tradisional Kemi Kayu di Kabupaten Aceh Tengah, Senin 18 Oktober 2021 dimulai. Alhamdulillah, dari 6.667 proposal yang diajukan oleh seluruh Indonesia dan yang hanya lolos 144 proposal. Nah, salah satu dari proposal tersebut, alhamdulillah, Sanggar Sengeda ini beberapa tahun yang lalu, peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara telah menemukan adanya pecahan gerabah. Itu menandakan ribuan tahun yang lalu gerabah sudah digunakan untuk membantu ataupun menjadi mempermudah orang-orang masa lampau dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam salah satu unsur kebudayaan itu adalah peralatan dapur. Jadi digunakan untuk menyimpan berbagai macam makanan maupun bahan lainnya. Nah, dengan adanya pelatihan ini, paling tidak dalam era modernisasi sekarang ini, hal-hal yang bersifat tradisional seperti itu masih bisa untuk dilestarikan. Nah, maka dari itu, Direktorat dan kita semua patut untuk mensupport sanggar ini dan juga mensupport kegiatan ini semua. Saudara, Kedi Gayo memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Gayo. Tak hanya digunakan sebagai wadah minum, Kedi Gayo juga merupakan salah satu perlengkapan yang harus dimiliki upacara adat masyarakat suku Gayo. Nah, saudara harus berinovasi di dalam membuat kedi ini, maupun pojok dan lain-lain. Berinovasi dari satu kanun. Sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara revitalisasi teknologi tradisional Gayo dengan resmi kami dimulai. Cara pembuatan gerabah ini terbagi beberapa macam juga sebetulnya. Pertama itu adalah proses penumbukan. Di proses penumbukan ini pun harus kita melihat kadar tanahnya. Harus dicampur dengan kersik. Kersik ini penumbukannya pun harus betul-betul rata. Nah, setelah itu baru kita proses penjaringan. Proses pengambilan serat yang ada di dalam tanah itu, mungkin akar, batu, kita ambil dengan menggunakan kawat secara belahan-lahan. Setelah kita ambil serat-serat yang terdapat di dalam tanah liat, baru kita proses pemijitan apakah ada tanah, apakah ada batu. Walaupun sekecil ini batu yang terdapat dalam pembuatan gerabah, ini mengakibatkan kerusakan besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena proses ketika pembakaran, jika ada batu kecil ini akan menimbulkan keretakan. Nah, setelah itu baru proses mulagang. Dalam Sagala itu, mulagang itu adalah pembentukan pertama. Iki ngelepih turah hilagang bahasanya. Jika sesuatu yang dikerjakan harus mempunyai hasil sampai selesai. Nah, setelah itu kita membuat melagang seperti ini, barulah proses pembentukan. Nah, kalau gerabah kayu ini buatnya secara bertahap ya. Kita lagang dulu badannya ini, habis itu kita tambah lantok. Setelah itu baru kita pasang kepalanya ini. Nah, sehari setelah kita bisa melagang, besoknya baru bisa kita melakukan pembulian. Penarahan dulu. Maksud penarahan ini adalah menyeimbangkan tekstur, mungkin ada yang benjol, ada yang terlalu kelebaran, ada yang terlalu kecilan. Jadi kita bersihkan menggunakan pisau. Setelah itu baru proses pembulian dan pengukiran. Setelah
pemukiran itu baru kita angin-anginkan selama seminggu, itu pun kalau cuaca bersahabat tidak hujan langsung bisa kita proses pembakaran. Namun kendati kalau cuaca tidak bersahabat, mungkin hujan atau cuaca redup, itu mungkin bisa memakan sekitar 15 hari. Setelah itu baru kita proses pembakaran selama 24 jam. Prosesnya menggunakan sekam padi, menggunakan kerang, menggunakan kulit damar ataupun menggunakan pucuk damar. Banyak jenis untuk proses pembakaran. Mungkin kalau kita teterkan bertahap mungkin waktunya tidak cukup ya. Setelah itu mungkin kalau sore kita membakar gerabah ini, besoknya baru bisa kita ambil ataupun kita langku bahasa gayunya, baru kita bersihkan. Mungkin itu proses dari saya untuk pembuatan gerabah. Ini ranselnya orang Gayo. Jadi ini tempat kapur, tempat gambir, tempat alat-alat mirih. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh orang Gayo zaman dulu untuk nyongkel pinang, untuk mengoles kapur, untuk segala macam. Nah, semua barang-barang itu ada di sini dan kemudian itu diselempangkan ke bahu. Itu bisa dengan halus. Gayo itu terbagi 5. Gayo lop, gayo darat, gayo luas, gayo lopok, gayo tanyam. Siapa yang tahu gimana gayo tanyam? Jika untuk teknologi untuk penunjang pembuatan gerabah skala besar, mungkin kalau secara tradisionalnya hanya tertentu yang bisa dan terbatas untuk kita membuat gerabah tersebut. Mengapa saya katakan sedemikian? Karena kami membuat teknologinya hanya beberapa jenis saja yang kami dapat dari pembuatan gerabah ini. Juga seperti alat ukir ini sudah masuk ke teknologi ataupun meja putar, dan sebelumnya digunakan ada hatulunesen. Kami berharap dengan adanya acara ini mungkin untuk pemberian fasilitas kepada adik-adik ini bisa memberikan alat untuk melunakkan tanah liat. Mengapa dikatakan seperti itu? Jika proses penumbuknya butuh proses waktu yang lama. Jika ada alat untuk melunakkan tanah liat ini, mungkin proses pembuatan gerabah seharinya bisa berpuluh-puluhan. Tapi kalau sekarang saya pribadi hanya bisa membuat gerabah Keni Gayo itu hanya 4 biji saja per hari, itu paling cepatnya. Karena penghambatan prosesnya karena di penumbukan tanah liat atau di alat-alatnya secara tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dari SMA Negeri 8 Takengon Unggul. Alasan tertariknya saya mengikuti pelatihan Keni Gayo ini yang pertama adalah karena rasa penasaran saya akan apa sih Keni Gayo itu. Kemudian yang kedua adalah saya dengar bahwa Keni Gayo di daerah Gayo sudah hampir punah. Dan katanya selama saya mengikuti pelatihan ini bahwa pengrajin Keni Gayo yang tertinggal di daerah Gayo hanya tinggal 1 pengrajin, yaitu Anan Nurdia. Kami lakukan di sini hanya 5 hari 4 malam. Yang kami harapkan sebagai peserta, semoga pemerintah dan instansi kebudayaan yang ada di Aceh Tengah ataupun Jenderal Kementerian Kebudayaan mendukung penuh dan mengadakan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk lebih mengembangkan ilmu-ilmu yang sedang kami pelajari saat ini. Misalnya kami di pelatihan yang 5 hari ini hanya
mempelajari 2 jenis kenigayo, sedangkan jenisnya itu masih ada beberapa jenis lagi. Karena waktu yang singkat, kami tidak dapat melanjutkan proses pembelajaran beberapa jenis keni tersebut. Kami berharap pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan lanjutan untuk beberapa peserta yang diadakan beberapa hari ini. Kami berharap dengan tujuan agar kami dapat mengembangkannya lagi, tidak hanya di satu pelatihan ini. Dengan berakhirnya acara penyerahan simbolis kepada para peserta terbaik pelatihan Kenigayo, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini dan ditutup dengan sesi foto bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EPK 2021 sukses!